kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Rapi. Saya Reka. Saya Anin. Saya Bunga. Saya Azhara. Izin menampilkan hasil diskusi kami. Dalam kasus pertama, jelaskan pengertian ilmu ekonomi dan bagaimana konsep tersebut tercermin dalam kasus berkas. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Dalam kasus warung kopi kelas kita, konsep ini tercermin dalam beberapa hal. Warung kopi memiliki keterbatasan modal, tenaga kerja, dan lokasi. Mereka harus membuat pilihan membeli mesin kopi otomatis atau mempekerjakan pegawai. Untuk memaksimalkan layanan dan pendapatan, mereka juga mempertimbangkan harga jual agar terjangkau bagi pelajar dan guru, menunjukkan upaya untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Berdasarkan konsep kelangkaan dan pilihan, apa dilema utama yang dihadapi pemilik warung? Dilema utama yang dihadapi pemilik warung adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas, modal, tenaga kerja, dan lokasi untuk memenuhi tujuan yang beragam untuk usaha, meningkatkan layanan, menjaga harga yang terjangkau, dan membantu ekstrakurikuler sekolah. Kelangkaan sumber daya memaksa mereka untuk memilih antara membeli mesin kopi otomatis, investasi modal awal yang besar tetapi mengurangi kebutuhan tenaga kerja, atau mempekerjakan pegawai tambahan meningkatkan biaya operasional tetapi meningkatkan layanan. Pilihan ini harus dibuat dengan mempertimbangkan dampak terhadap profitabilitas, harga, dan kemampuan untuk berkontribusi pada sekolah. Masalah dalam studi kasus ini termasuk dalam ilmu ekonomi mikro atau makro. Jelaskan alasannya. Masalah dalam studi kasus ini termasuk dalam ilmu ekonomi mikro. Alasannya adalah karena studi kasus ini berfokus pada pengambilan keputusan oleh ilmu ekonomi individu warung kopi dan bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya dalam skala kecil. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen, produsen, dan pasar secara individual, sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan, misalnya inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari pembagian ilmu ekonomi deskriptif, teori, dan terapan, bagaimana ilmu ekonomi deskriptif digunakan dalam menganalisis warung ini? Ilmu ekonomi deskriptif digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data faktual tentang warung kopi. C. Solusi praktis apa yang bisa ditawarkan melalui ilmu ekonomi terapan? 1. Analisis biaya manfaat. 2. Strategi penempatan harga. 3. Efisiensi operasional. Dalam kasus 2, hubungan kasus ini dengan sejarah perkembangan ilmu ekonomi, khususnya gagasan investasi pemerintah atau lembaga dalam ekonomi. Kasus program jajanan sehat sekolah yang diinisiasi oleh OSIS SMA Negeri 1 Bantarjung menunjukkan bagaimana sebuah organisasi di tingkat sekolah berupaya untuk mengatasi masalah ekonomi mikro, yaitu menyediakan makanan bergizi yang terjangkau dengan sumber daya yang terbatas. Dalam pendekatan ekonomi terapan, bidang apa yang relevan untuk menyelesaikan masalah OSIS ini? Dalam pendekatan ekonomi terapan, bidang yang relevan untuk menyelesaikan masalah OSIS ini adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan organisasi dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Apabila OSIS mengadakan survei tentang preferensi jajanan siswa, maka itu termasuk jenis ilmu ekonomi apa? Jika OSIS mengadakan survei tentang preferensi jajanan siswa, maka itu termasuk dalam jenis ilmu ekonomi deskriptif dan ekonomi terapan. Survei tersebut termasuk dalam ekonomi deskriptif karena bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang preferensi siswa terhadap jajanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.